Di antara salah satu perintah Allah adalah zikir kepadanya, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya banyak sekali dari hamba-hamba Allah yang berzikir tidak melakukan zikir sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan terkesan mengada-ngada. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Mereka yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa kebal dari kerasukan jin dan yang setan, yang seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halo, apa kabar Kuburiyun? Halo sobat-sobat yang bermanhaj salaf dan sobat-sobat yang tegak di atas manhaj yang benar. Berbicara Kuburiyun memang agak tertarik karena kalau sudah disebut istilah Kuburiyun itu kita mengingat yaitu kelompok yang tidak pernah berhenti meramaikan kuburan.
Jadi kelompok yang tidak pernah berhenti meramaikan kuburan, yang tidak pernah berhenti berzikir di kuburan, yang tidak pernah berhenti beribadah di kuburan, bahkan mengutamakan kuburan ketimbang masjid, lalu menjadikan kuburan sebagai tujuan wisata. Katanya adalah wisata religius, walaupun tidak religius, ke kuburan kok religius, itu yang aneh ya. Jadi religius, aneh orang-orang itu. Tapi yang akan saya angkat ini berkaitan masih dengan zikir, ya, berkaitan dengan zikir. Kalau berbicara zikir itu di dalam Al-Quran banyak. Ada istilah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila Allah menyebutkan ayat-ayatnya itu wajilat qulubuhum, membuat orang itu ingat kepada Allah lalu bergetar hatinya. Jadi hati mereka ini bergetar, dalam artian yang ada itu benar-benar Allah. Yang ada itu adalah pengabdian. Wa idza tuliyat, jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, itu dikatakan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, zadathum imanan, imannya bertambah, imannya bertambah, bukan berkurang. Kalau imannya bertambah, orang mukmin itu sudah pasti akan menjaga perintah Allah. Ya, menjaga perintah Allah, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin takut untuk melanggar pada setiap perintah Allah dan melanggar perintah-perintah nabinya, makin eksis di atas sunnah, makin istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang berzikir benar, termasuk kepada orang-orang yang yaitu dikatakan tadi wajilat qulubuhum, dan kemudian zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah itu, jadi wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka itu kepada Allah Tuhan mereka yatawakkalun, bertawakal. Itu orang yang berzikir. Tetapi yang sering kita dengar zikirnya mereka ini selain zikir-zikir yang dibuat-buat. Coba kita bercermin dulu kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini punya umat namanya para sahabat itu yang cukup banyak, saudara. Cukup banyak. Para sahabatnya cukup banyak pada waktu itu. Apalagi ketika sudah menjadi agama pilihan di kalangan masyarakat Madinah, apalagi setelah Futuh Mekah, semua mereka itu berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi di zaman Nabi itu Islamnya adalah generasi terbaik dari seluruh zaman sampai hari kiamat. Tidak ada generasi yang terbaik sesudah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan khairul qurun, yaitu khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu pada saat aku masih hidup, kata Rasulullah, atau di zamanku. Itu ukurannya, parameternya.
Tidak ada manusia yang terbaik. Kalau ada orang yang mengaku manusia terbaik sekarang ini, itu jelas sudah di luar kebenaran dia. Jadi tidak ada manusia yang terbaik sesudah generasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Lah kita lihat sekarang, buktikan, kita membuktikan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah di zamanku. Itu khairun nas. Jadi khairun nas itu. Kemudian juga summal ladzina yalunahum. Sesudah Rasulullah itu adalah zaman para sahabat. Zaman para sahabat ya. Itu zaman para sahabat. Nyata sekali bahwa para sahabat itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Kemudian summal ladzina yalunahum, sesudah zaman sahabat adalah zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Parameternya itu kita untuk mengetahui orang yang terbaik. Kemudian generasi keempat tabi'ut tabi'in. Sampai di situ selesai. Nah, sesudah kelompok-kelompok ini tiada seluruhnya, yaitu yang tertinggal kata Rasulullah adalah manusia yang mendahului sumpahnya. Jadi mendahului sumpahnya, kesaksiannya mendahului sumpahnya, sumpahnya mendahului kesaksiannya. Itu yang akan terjadi di akhir zamannya sekarang ini. Klaimnya ya, mendahulukan klaim, bukan lagi fakta-fakta, bukan lagi bukti-bukti nyata. Jadi kalau berbicara zikir sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka zikir utama itu adalah zikir yang terjadi pada zaman Nabi, sebagaimana dalam tuntunan-tuntunan sunnah Nabi. Kita tahu kalau memang ada zikir-zikir semacam yang dilakukan mereka seperti sekarang ini, sudah pasti itu akan viral di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya tidak ada, baik dari Nabi, baik dari sahabat yang mulia, baik dari di kalangan tabi'in. Tetapi zikir-zikir yang marak sekarang terjadi sampai mendatangkan penyakit gila, sampai mereka itu kesurupan, bukanlah datang di saat Islam ini benar-benar berada di dalam naungan sunnah-sunnah Nabi, tetapi muncul setelah bid'ah ini sudah 400 tahun kemudian. Muncul berbagai macam aliran zikir, mulai dari zikir konser tadi, konser zikir, konser salawat, konser macam-macam itu, dengan tipe-tipe yang dibuat oleh mereka, diramu dari berbagai macam zikir-zikir yang dipotong-potong lalu dijadikan zikir seremonial. Jadi upacara zikir ini lalu diterapkan dalam kehidupan mereka ini, dan dianggap sesuatu yang berpahala. Padahal saya sering itu melakukan penelitian di mana banyak kebudayaan-kebudayaan zikir, sedikit sekali dari mereka yang sholat di masjid itu, apalagi di siang hari, itu di desa-desa. Jadi saya tuh kalau di Madura itu melakukan penelitian, misalnya dari ujung timur Madura itu sampai ke ujung barat Madura itu ya, di ujung barat Madura. Ujung barat Madura ini itu daerah apa ya, bisa dikatakan daerah Jawa, itu Surabaya ya, ke Surabaya. Jadi ujung timurnya itu Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb, di bawah-bawah pohon siwalan. Nah kalau dilihat itu, di mana daerah yang marak zikir seperti Saman-Saman ini gitu. Kalau saya perhatikan, semangat melaksanakan sholat berjamaah itu jarang sekali ditempuh di masjid. Bahkan
Saya sering melihat masjid-masjid itu di Madura yang adzan dia, yang iqamat dia, iya, yang adzan dia, yang iqamat dia, yang jadi makmum dia itu. Bahkan ada masjid yang menjadi kandang ayam, tempat berteduh ayam atau kambing gitu di desa-desa. Padahal di situ marak zikir saman. Jadi di sini letaknya distorsi keimanan. Bisa kita buktikan itu di daerah-daerah ya. Bisa kita buktikan itu. Mungkin hanya sebagian saja masjid-masjid misalnya di pesantren itu yang ramai. Tetapi kalau di masjid-masjid di luar pesantren itu, ya itu tidak ada jemaahnya. Apalagi sholat duhur, asar, maghrib dan isya saja kadang-kadang gitu. Kecuali hari Jumat saja mereka itu mendatangi masjid, seolah-olah sholat kita itu cuma hari Jumat saja di kalangan mereka. Karena diperkenalkan sholat berjamaah, ya hukumnya itu ada yang memandang sunnah muakkadah, ada yang memandang sunnah biasa, dianggap biasa-biasa saja itu. Nah akhirnya apa? Mereka kalau soal saman, soal zikir gitu ya, itu menjadi sesuatu yang utama. Sesuatu yang utama. Kalau ada undangan zikir bisa berlarut malam sampai pagi kadang-kadang berzikir itu. Ada yang benar-benar mabuk zikir. Padahal ya zikirnya bukan zikir-zikir yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dicampur-campur, kadang-kadang pakai bahasa daerah ya, itu yang terjadi. Jadi inilah yang menjadi permasalahan, apalagi kalau melihat zikir pada video ini gitu. Apa yang terjadi dengan video ini gitu? Itu masih anak-anak belia, anak-anak muda gitu. Laki-laki dan perempuan dibuat seperti itu. Mereka bukan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir begitu, melainkan karena fisiknya yang tak mampu menahan luapan amarah tadi sehingga terganggu, yaitu kesehatannya ketika itu ya. Jadi ini perlu mengundang pesulap mira nih. Pesulap mira. Barangkali itu. Jadi di sini padahal kalau dilihat seorang yang berzikir itu adalah orang yang mampu menghayati zikir, adalah orang yang mampu menjalankan maksud zikir itu sendiri, dan orang yang bisa mempraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi berzikir yang sebenarnya ketika orang itu bisa menerapkan seluruh ketentuan-ketentuan agama yang ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah nabinya, itu zikir sesungguhnya sebagaimana dipraktikkan para sahabat. Yang jelas zikir-zikir yang dilakukan oleh mereka semua itu tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dikerjakan sahabat, tidak dikerjakan tabi'in, tidak dikerjakan 4 imam yang 4 itu. Apalagi zikir seperti itu hanya dikerjakan jauh sesudah, tidak ada lagi tokoh-tokoh umat yang bisa dianggap sebagai sandaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.